Halo semua, balik lagi bersama saya Agus. Di sini saya akan menjelaskan dan nanti akan mempraktekkan mengenai web server, kemudian FTP server, kemudian mail server. Kemudian ada DHCP server. Pertama-tama yaitu kita akan membahas tentang web server terlebih dahulu. Apa sih web server itu? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, apa sih HTML itu? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language yang nanti digunakan pada saat pembuatan web server. Kemudian ada DNS server. DNS server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis IP-nya seperti contoh 8.8.8.8 dalam address bar, Anda tinggal masukkan alamat google.com pada address bar. Lebih mudah diingat. Kemudian cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan mulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, DLD name server, hingga authoritative name server. Tanpa berlama-lama, kita praktekkan saja menggunakan Cisco Packet Selector seperti biasa. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya agar tidak lama nanti videonya. Nah, di sini ada 6 PC, ada total 6 PC. Kemudian total ada 5 server, ada 3 router, 4 akses, 4 ada 3 switch, 4 switch, kemudian ada 2 access point. Terus ada laptop sama smartphone agar mensimulasikannya lebih enak. Kemudian di sini IP, kita lihat router. Ini masih sama seperti IP-nya masih sama seperti praktek-praktek sebelumnya, menggunakan IP yang sama, cuma beda penempatan doang. Di sini masih sama yaitu masih 192.168.1.1 untuk lokasi di lab 1, kemudian di lab 2 sama 98.161.101. Cuma di sini gateway-nya 126 dan IP-nya 165. Kemudian untuk di bagian yang router 2 menggunakan laptopnya sendiri yaitu masih sama IP-nya yaitu IP 131. Ini DHCP ya, saya menggunakan DHCP yaitu di sini. Nah, di sini kan 129, ini kan /25, 28/25. Masih sama seperti sebelumnya. Smartphone juga IP-nya DHCP. Saya sudah DHCP menggunakan DHCP server. Kita masuk ke DHCP terus kemudian di service. Nah, di sini kita setting DHCP-nya agar nanti otomatis mengirim ke laptop sama smartphone. Terus nanti di add. Selanjutnya saya membuat baru yaitu di sini ada web server, FTP server, mail server, sama DNS server. Yang sebelumnya kan servernya cuma 2. Di sini ada 5 total dan 4 buat ini web servernya. Yang pertama yaitu kita buat web server terlebih dahulu. Di web server itu kita cuma setting namanya index HTML. Di sini kita setting dan sini yaitu ini HTML-nya
yaitu berupa ini, kita ketik manual bisa, atau nanti saya kirimkan di bawah di deskripsi. Dan nanti setelah selesai tinggal di save. Yes, kemudian selanjutnya pada FTP server. Di FTP kita cuma menyeting bagian, jangan lupa IP-nya 42.443.43.2, gateway-nya 43.43.3. Kita di sini menyeting IP sama menyeting FTP-nya. Nah, di sini on, dan sini dalam bawaannya sudah ada yaitu Cisco sama username Cisco, passwordnya Cisco. Kita tinggal tambahkan di sini doang, dengan tambahkan di sini saja, dan passwordnya di sini, tinggal nanti add langsung. Saya sudah buat di sini yaitu username Agus, passwordnya Avi. Selanjutnya yaitu mail server. Di mail server kita cuma mengisi IP saja, yaitu 43.434, karena yang 43.433.43 itu buat gateway G router. Kemudian di sini jangan lupa kita setting juga dipakai email. Di email kita jangan lupa bagian ini, domain name-nya mailku.com. Kemudian username-nya bisa buat sendiri, saya buat 2 di sini. Usernya Agus, passwordnya Avi, dan usernya Avi, passwordnya Agus. Saya sudah buat, nanti teman-teman bisa buat sendiri sesuai keinginan. Setelah selesai mail server, di sini konfigurasi DNS server di bagian DNS server. DNS IP-nya tetap sama seperti praktikum sebelumnya, cuma di sini kita on-kan dulu, terus kita masukkan name-nya, yaitu contoh saya buat FTP Jarcom. Nah, ini dimasukkan namanya masukkan, kemudian addressnya si FTP server yang tadi yang sudah saya buat, yaitu 43.43.43.2. Kemudian pencet add saja, kemudian Jarcom sama seperti itu, mailku juga sama. Nah, di www Jarcom ini beda, ini kan buat ini buat URL-nya www.jarcom.com. Di sini hostname-nya tipenya Gname, dipilih Gname untuk agar bisa nanti nampilin website menggunakan jarcom.com seperti gitu, tidak menggunakan IP. Nah, selanjutnya hostname-nya jarcom.com dan tinggal add sama. Kemudian selanjutnya TCP server sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sini saya menggunakan laptop. Kita coba laptopnya, kita command prime, kita ping ns lookup jarcom.com. apakah bisa server 3331 443.431, addressnya sama Jarcom. Kemudian kita coba ns lookup www.jarcom.com. Nah, bisa sama karena tadi kan hostname-nya jarcom.com. Kemudian kita akan mencoba untuk FTP. Untuk FTP kita coba pertama FTP ya, spasi terus domain yang sudah kita buat tadi. Contoh kan saya sudah buat ftp.jarcom.com. Kita enter. Nah, ini kan trying no connected, yang sudah dibuat. Dan sini masukkan username-nya. Saya sudah buat tadi yaitu Agus.
Nah, passwordnya Avi. Password di sini tidak kelihatan, karena tidak kelihatan ya udah. Pokoknya kita pakai filling, ketik Avi, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ya login pasif mode FTP. Sudah berhasil. FTP-nya sudah berhasil. Kita coba ping. Jangan di laptop, coba kita di PC. Apakah sama? Kita coba di PC apakah sama. ns lookup carcom.com bisa ns lookup www banyakkan carcom.com bisa. Kemudian ns lookup ftp.carcom.com bisa, sama 44342. Dan kemudian kita akan mencoba yaitu mailku. FTP sudah, web server sudah, FTP sudah. Selanjutnya kita mencoba mailku. Nah, dalam mailku kita coba di PC6. Saya sudah buat PC6 di sini. Nah, ini masukkan username, terserah apa. Kemudian di email addressnya seperti contoh. Kan tadi kita buat mailku.com. Nah, di sini tinggal nanti avi@mailku.com atau terserah apa, yang penting ingat. Kemudian ini incoming mail servernya. Ini IP-nya si mail server tadi. Kan sudah buat tadi 434 sama ini juga. Nah, ini username-nya yang sudah kita buat di mail server tadi, Avi, kemudian passwordnya Agus. Ini sudah. Dan kita buat dua ya agar bisa saling berhubungan. Kita buat di laptop juga tadi di mail. Nah, saya sudah buat di sini juga agusmailku.com sama ininya sama. Username sama seperti saya buat tadi, Agus passwordnya Avi. Nah, sekarang kita coba langsung kita compose atau kita mau ngirim pesan untuk avi@mailku.com. Kita coba subjeknya Komosiroi, ininya kita send. Nah, send success. Ini ada tulisan mail to Avi mail, maaf, mailku.mailu ini salah ya. Bentar, salah, ininya salah, mailku seharusnya mailku ya, mailku.com. Send, send success. Kita ke PC 6, kita reply salah, receive, terima. Nah, sudah masuk. Nah, sama kan tadi Komosiroi dari Agus. Nah, sekarang kita reply, coba apakah bisa. You secure. Nah, kita coba send. Send success to Agus. Kita balik ke laptop, kita reply salah, receive. Nah, udah. Ini kalau tadi salah, lanjut sedikit sama. Nah, selesai. Jadi kesimpulannya ini sudah bisa beroperasi seperti biasa, seperti yang diinginkan. Sekian dari saya. See you next time. Bye bye.